Halo, kali ini kita akan membahas contoh simpel pelaksanaan Korpu. Baik, kalau kita umpamakan sebuah organisasi itu sebagai perkebunan apel, di mana perkebunan apel ini dipimpin oleh seorang bos. Bos ini punya anak buah dinamakan mandor 1, mandor 2, mandor 3. Masing-masing mandor punya anak buah atau kita sebut pekerja. Perkebunan apel ini punya target yaitu menghasilkan apel sebanyak 500 ton. Deal. Jadi sepakat bahwa perkebunan apel adalah organisasi, bosnya sebagai bos, mandor sebagai bawahan bos, dan pekerja sebagai pegawai, dan targetnya adalah 500 ton itu sebagai target organisasi. Lalu bagaimana sih agar tercapai target ini? Dan seluruh pihak yang terlibat dalam perkebunan apel itu mendapatkan pengembangan kompetensi atau pelatihan agar targetnya tercapai. Kembali lagi ke Korpu, apa hubungannya Korpu sebagai strategi pengembangan kompetensi dengan pencapaian target organisasi? Tadi kita sudah bahas bahwa untuk mencapai 500 ton, maka para pekerja dan seluruh pihak yang terlibat harus mendapatkan pengembangan kompetensi. Bagaimana pengembangan kompetensi itu seperti apa Korpunya? Kita ambil salah satu sampel. Misalnya kita ambil salah satu aja bagian pekerja yang paling bawah yang saya perbesar ini. Misalnya dia adalah Andi, yaitu penggali tanah. Nah, Andi ini punya andil dalam tercapainya 500 ton itu nanti. Jadi dia perlu apa nih untuk mencapai 500 ton? Dia butuh pelatihan, keterampilan menggali, keterampilan memindahkan tanah ke dalam ember, keterampilan mendorong gerobak. Kalau keterampilan ini dia nggak punya atau nggak dia tingkatkan, maka pekerjaan dia akan menjadi penghambat dalam pencapaian target kebun apel tadi. Pertama, dia belajar dari pengalaman. Kedua, belajar dari orang lain atau sekitar, itu metode sosial. Dan ketiga adalah metode formal, secara resmi. Lalu, apa saja cara-caranya untuk mengembangkan kompetensi? Macam-macam, ada belajar mandiri, ada community of practice, seminar, webinar, demo OSEC, coaching and mentoring, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian bisa cari apa saja cara belajar supaya kompetensi kita bertambah. Dalam Korpu ini juga, peran bos, peran mandor, peran pimpinan itu sangat penting sekali dalam hal pelaksanaan Korpu. Kemudian juga di dalam pelaksanaan Korpu ini dia sangat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, yang namanya internet, Zoom, e-book, mobile phone, website, dan lain sebagainya. Jika Korpu dilaksanakan dengan baik, pimpinan memperhatikan soal ini, sarana prasarana diadakan, pengajarnya oke, kemudian fasilitasnya oke, maka kompetensi meningkat, dan tentunya kompetensi meningkat maka akan terjadi hal yang positif bagi pegawai, tercapai juga target dari organisasi tersebut.